Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Anissa Rizky. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul dan ngobrol-ngobrol santai pada acara yang diselenggarakan oleh Adaptable Consulting yang bekerja sama dengan PO Bus Pelita Baru, Talk Show on the Bus. Nah, di talk show ini, para panitia telah berhasil mengumpulkan perempuan-perempuan luar biasa. Dan untuk tema kita hari ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Hari Ibu yang baru saja kemarin kita rayakan, yaitu peran perempuan sebagai pebisnis dan pemimpin. Tentunya acara talk show on the bus ini tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum dimulai acara ini, kita telah melakukan tes kesehatan, kabin bis telah disemprot oleh disinfektan, dan sudah kita pastikan semua orang yang ada di sini sehat. Dan juga partisipan yang ada di sini hanya sepertiga dari maksimum kapasitas, yaitu 18 dari 60 orang. Dan terima kasih kami ucapkan untuk para pendukung acara, yaitu Adaptable Consulting, PO Bus Pelita Baru, Polres Tegal Kota, Kodim 712, Pemkot Tegal, Mimi Brownie, Mimi Coffee, Grab, PT NHR, dan Kospin Jasa Syariah. Pemirsa, untuk jadi seorang pebisnis, terlebih lagi kita sebagai wanita, bukanlah hal yang mudah. Nah, hari ini, di samping kita telah hadir 3 orang perempuan yang sangat luar biasa. Semuanya adalah pebisnis yang insya Allah sangat sukses. Amin. Mari kita sambut Ibu Wardah, owner PO Pelita Baru dan Ketua IWAPI Tegal, Mimi Vita, owner Mimi Brownie dan Mimi Coffee, dan yang terakhir Ibu Dia, istri Wakil Wali Kota Tegal dan Wakil Ketua Dekran Asda. Selamat datang Ibu. Halo. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Oh iya. Gimana nih Ibu rasanya ada talk show di dalam bus? Seru ya? Baru nih, kita baru nih pertama kali talk show yang di atas bis yang sambil gini ya? berjalan. Iya, sensasinya lain. Dan menghadap belakang lagi. Menghadap Iya, belakang. jadi harus sedia antimo nih. Oke, yang penting semua insya Allah sehat ya. Amin. Amin. Sehat. Memang di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Oke, langsung aja ya. Oke sih ya. Kita langsung menuju ke Mimi Vita dulu nih. Saya duluan dong. Iya, Mimi Vita. Oke, gimana? Menghadapi keadaan pandemi seperti ini, langkah-langkah apa aja sih yang bisa dilakukan Mimi Brownie dan Mimi Coffee agar tetap eksis di dunia perkafean? Insya Allah. Oke. Sebelum saya bercerita panjang, jadi mungkin hampir setahun ya kita mengalami pandemi. Mulai dari kita awal ketika semua kota kita di lockdown, terus memasuki bulan Ramadan dan Lebaran gitu, itu banyak cerita khususnya di Mimi Brownie ya. Jadi sedikit saya cerita di store saya itu ada 2 brand, yaitu Mimi Brownie dan Mimi Coffee. Untuk Mimi Brownie-nya itu fokus produknya di bidang bakery dan oleh-oleh, sedangkan Mimi Coffee-nya itu konsepnya di coffee shop dan nongkrong gitu. Saya menjalani bisnis ini tidak sendirian. Saya dengan suami saya ada couple bisnis dengan Pak Rama gitu. Jadi untuk menjalankan bisnis ini kita berbagi peran gitu. Untuk saya sendiri, saya lebih banyak concern di Mimi Brownie ya, sedangkan suami saya itu lebih ke Mimi Coffee-nya. Nah, strategi apa sih yang dihadapi untuk menghadapi kondisi seperti ini? Ada 3. Mungkin kalau banyak ya strateginya, mungkin dengan waktu yang sesingkat ini saya hanya bercerita 3 saja. Yang pertama, strategi bagaimana kita memanajemen produksi kita begitu. Artinya kita kan memiliki beberapa banyak produk ya. Nah, dari beberapa produk ini kita menganalisis nih gitu. Ada produk kita yang sifatnya fast moving atau tingkat penjualannya tinggi, dan ada juga produk kita yang slow moving, mungkin
bisa dilihat dari karakter produknya atau mungkin varian rasanya aja gitu. Nah, data ini kita ambil bukan dari sekedar asumsi kita, tapi dari data penjualan kita yang dari sistem penjualan kita gitu. Nah, dari analisis produk kita ini dengan kondisi pandemi, produk-produk yang slow moving akhirnya kita putuskan itu untuk stop sementara, karena daripada kita akan cost productionnya akan menjadi besar kan gitu. Nah, produk-produk yang sudah slow moving kita stop, dan sedangkan produk-produk yang fast moving atau tingkat penjualannya masih tinggi itu kita push lagi. Nah, bagaimana kita mempushnya? Itu memasuki strategi yang kedua, strategi marketing. Nah, untuk menghadapi strategi marketing, apalagi ini di era digital gitu, kita memiliki strategi dua, strategi online dan strategi offline. Untuk strategi offline-nya itu sendiri, kita memaksimalkan store kita mengedukasi tim kita. Yang pertama, kita memiliki tim, baik itu dari WhatsApp maupun sosial media. Mereka bisa menyapa para customer kita itu melalui WhatsApp dan IG itu tadi. Kita memiliki service home delivery dengan menggunakan beberapa, bisa pakai kurir, bisa pakai jasa Grab, bisa seperti ini. Nah, yang kedua, strategi yang pertama itu kita memaksimalkan untuk delivery home service-nya. Yang kedua, kita memaksimalkan cross selling. Nah, jadi karakter customer Mimi Brownie itu macam-macam ya. Ada yang menyukai produk A, produk brownie misalnya. Ada customer B lebih menyukai produk produk bolen misalnya, seperti itu. Nah, setiap customer yang datang, kita mengedukasi kepada tim kita untuk melakukan cross selling. Bagaimana kita menawarkan minum, misalnya ibu mungkin ada tambahan minum atau mau mencoba bolennya ibu, seperti itu. Dan yang untuk strategi online-nya tentu saja itu tadi IG, terus WhatsApp, terus kita juga bekerja sama dengan pihak merchant yaitu Grab, kebetulan juga menjadi sponsor kita ya hari ini. Nah, itu sangat membantu dalam segi penjualan nih, karena dari segi dari Grab sendiri itu memiliki program-program yang menguntungkan dari pihak kita sebagai pengusaha gitu. Seperti misalnya program bundling, program diskon, terus program hemat 50% seperti itu. Dan yang ketiga itu strategi yang kami gunakan untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini, yaitu dengan manajemen operasional. Seperti apa manajemen operasionalnya? Jadi emang karena fokus usaha kami ini di bidang bakery dan coffee shop, mesin-mesin yang kami gunakan itu tentunya memakan daya listrik yang cukup banyak nih gitu. Jadi untuk mengantisipasinya kita memiliki ada minimal untuk production. Jadi ketika kita mau memproduksi suatu produk, kita tidak bisa tuh hanya sekedar produk A kita hanya produksi sekedar 6 pack saja atau 5 pack saja atau 10 pack. Pasti kita ada minimal productionnya, itu untuk meningkatkan cost productionnya seperti itu. Dan untuk operasional dari store kita sendiri yang kami lakukan saat jam-jam yang bukan premier customer datang ke kafe kita begitu ya, itu kita meminimalisir untuk penggunaan listrik dan penggunaan AC seperti itu. Misalnya yang tadinya 3 AC nyala saat kondisi ramai, nah saat kondisi yang belum jam-jam bukan yang jam-jam premier, kita hanya nyalakan 1 atau 2. Dan yang terakhir itu tadi, ada tambahan satu lagi, kita melakukan manajemen operasional, manajemen human development. Jadi kami menyiapkan tim kami itu namanya di dalam perusahaan, di perusahaan itu ada beberapa orang yang ditaruh di
bidang A, di departemen A, departemen B, departemen C. Kalau di Miberoni itu ada di bagian production, ada bagian barista, seperti itu. Nah, bagaimana suatu tugas atau suatu tas itu bisa dilakukan secara ajak? Jadi kami melakukan SOP. Jadi untuk bagaimana SOP itu bisa berjalan dengan baik, tugasnya juga berjalan dengan baik, kita mengedukasi teman-teman kita, tim kita itu harus sesuai standar operasi, mulai dari misalnya takaran pembuatan produk seperti itu, atau takaran bagaimana menservis ketika customer datang. Dan selain itu kita juga secara pribadi kita sering melakukan pertemuan 2 minggu sekali untuk memantapkan tim. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Lisa. Oke, terima kasih Mimi. Jadi strategi yang dilakukan oleh Mimi Brownie dan Mimi Coffee adalah harus mempush produk yang memang sudah best sellernya ya. Iya, betul. Oke. Jadi memang semua bisnis sekarang nih di tengah-tengah pandemi memang harus memutar otak lebih agar bisnisnya tetap berjalan. Oke, nah langsung ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Wardah. Selamat malam Ibu Wardah. Oke, kita langsung aja ya Bu Wardah. Oke. Di sebuah bisnis itu kan pasti ada namanya suka dan duka ya Bu Wardah. Nah, Bu Wardah ini menghadapi kondisi pandemik juga. Apa strategi Bu Wardah selaku berbisnis di bidang transportasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi ya? Bunyi. Dari awal bulan pertengahan bulan Maret ya, pas ada lockdown itu, jadi sebetulnya sih sudah mulai terasa waktu awal tahun ya, kan waktu itu memang sudah ada COVID ya, maksudnya ada COVID kayak gitu, isu COVID. Jadi untuk pariwisata itu sudah mulai menurun gitu. Tapi pas pertengahan bulan Maret ya, pas bulan Maret itu kan sebelum puasa itu sebenarnya udah naik, karena waktu itu pas mau liburan, bukan liburan sih, biasanya untuk wisata-wisata sekolah itu pas di bulan Maret itu. Jadi pas bulan Maret itu sebetulnya lagi naik nih Secara normal. Iya, secara normal itu naik. Tapi pas ada lockdown gitu ya, lockdown pas tanggal berapa itu lupa saya, tanggal 16-an ya. Begitu pengumuman lockdown, misalkan hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu, saya minggunya langsung tutup total. Jadi semua penyewa yang penyewa wisata itu langsung membatalkan semua, karena memang di tempat wisata lain semuanya juga ditutup. Jadi waktu itu memang kerugiannya sangat luar biasa besar ya, karena memang bookingan wisata untuk bulan-bulan selanjutnya habis Lebaran itu ya, momen-momen itu kan masih banyak sampai dengan Desember, biasanya sampai bulan ini itu sudah saya banyak bookingan gitu ya. Tapi ternyata ada seperti itu, langsung saya terkena dampaknya saat itu juga. Makanya aduh, saya stres sekali. Mungkin sama juga sih ya, PO-PO lain mungkin juga mengalami hal yang sama. Nah, saya tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kok kayaknya nggak ada mau berhenti sampai kapan kayak gitu. Nah, yang saya kasihan kan krunya, begitu lockdown langsung nggak ada kerjaan lain ya. Jadi waktu itu memang semuanya jadi kru yang tadinya punya kerjaan, terus akhirnya nggak ada kerjaan sama sekali. Otomatis mereka juga pendapatannya kan nggak ada ya selama menunggu sampai 3 bulan, terus ternyata berlanjut sampai sekarang ya. Nah, waktu itu setelah 3 bulan saya mulai berpikir, ini kalau kalau kayak gini terus, kasihan sama krunya juga ya, karena mereka juga butuh untuk makan dan lain-lain. Terus saya lihat di kota-kota lain ada bis cafe kayak gini loh. Akhirnya saya punya
ide, maksudnya kita bikin bis cafe aja seperti di kota lain, tapi kita dengan konsep kita gitu ya. Cuman waktu itu saya maju mundur, takutnya setelah saya bikin bis cafe ternyata pandemi sudah selesai gitu loh. Jadi makanya waktu itu saya maju mundur, akhirnya kok sampai sekarang kok masih tetap kayak gini aja gitu ya. Terus akhirnya udahlah Pak, saya pengen bikin bis cafe gitu. Akhirnya terwujud, akhirnya saya bikin bis cafe seperti ini. Ini juga mungkin hal kecil tapi yang bisa saya lakukan kayak gitu loh. Jadi untuk kru saya biar bisa tetap bertahan, iya juga saya juga bisa ada pemasukan, karena selama ini kan benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali dari bisnis transportasi pariwisata. Iya. Jadi mungkin ini salah satu solusi ya. Mungkin walaupun hanya satu saya bikin, tapi ini sudah menjadi langkah saya untuk eksis kembali kayak gitu. Walaupun dibandingkan dengan jumlahnya tapi tidak seberapa, tapi ya setidaknya saya sudah melakukan sesuatu hal untuk bisnis saya kayak gitu. Alhamdulillah bis cafe ini sudah banyak. Ya alhamdulillah, iya setelah saya launching bis cafe, alhamdulillah sambutannya memang bagus, cukup bagus. Ini kapasitas bisnya kan 60 orang, saya bikin itu separohnya. Jadi bis cafe ini muatnya 30 orang gitu. Tetap juga kita mengutamakan protokol kesehatan. Jadi sebelum berangkat kita cek suhu tubuh, terus pakai hand sanitizer, terus sebelumnya juga kita semprot pakai desinfektan kayak gitu. Oke, jadi memang pelaku bisnis di bidang apapun itu memang mengalami penurunan. Jadi gimana kita pinter-pinternya untuk menaikkan bisnis kita. Nah, buat pemirsa yang pengen cobain ngafe di bis nih, bisa langsung di PO Bus Pelita Baru biar ada sensasi baru ya Bu Wardah. Oke, halo Bu Dia. Halo Mbak. Selamat malam Bu Dia. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dari tadi kita goyang-goyang terus ya Bu. Harus jaga keseimbangan ini. Oke, Bu Dia itu bagaimana sih melihat perkembangan UMKM di Kota Tegal? Iya, baik Mbak Nisa, terima kasih. Mungkin untuk pertama saya sampaikan bahwa sebenarnya awal saya adalah saya bukan sebagai seorang pelaku UMKM, namun insya Allah perhatian dan semangat saya insya Allah akan selalu bersama dengan UMKM. Amin. Karena memang saya sudah lama beberapa tahun yang lalu mendirikan sebuah organisasi UMKM juga berkantor pusat di Jakarta. Sampai sekarang juga saya masih terdaftar sebagai pengurus. Jadi memang saya menyarankan kepada sahabat-sahabat UMKM untuk mau bergabung dengan organisasi-organisasi setempat yang ada. Kalau di Kota Tegal itu ada Apik Banget, kemudian ada IPMI, ada IWAPI juga. Karena memang di dalam organisasi-organisasi tersebut seringkali kita mendapatkan pelatihan keterampilan dan juga informasi-informasi penting seperti ada bantuan atau program-program fasilitas dari pemerintah, sehingga kita tidak ketinggalan informasi-informasi penting tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, ya memang bisa dikatakan kita masih dalam kondisi yang kurang baik. UMKM juga terkena dampaknya, pengusaha yang besar juga terkena dampaknya. Jadi semua di seluruh dunia, seluruh Indonesia juga mengalami hal sama. Nah, untuk sahabat-sahabat UKM mungkin bagaimana cara kita bertahan, bagaimana cara kita untuk memajukan usaha kita. Mungkin kita harus tetap mau mengupgrade kemampuan diri kita untuk tetap produktif, kreatif, dan inovatif. Mungkin seperti yang malam ini kita bisa dengar tadi dari Mbak Vita, jadi bagaimana caranya untuk tetap bertahan dengan mengumpulkan data, kemudian berdasarkan data tersebut kita mengambil langkah-langkah apa yang harus kita tempuh. Kemudian juga saya ini mendapatkan pencerahan yang bagus sekali dari Bu Wardah. Jadi
bagaimana kita itu sebagai pelaku usaha itu untuk kreatif, karena untuk sebuah angkutan PO itu untuk penumpang yang biasa mungkin sekarang sedang sangat menurun jumlahnya. Nah, bisnya dimodifikasi dengan kreativitas ibu, usaha ibu bisa tetap bertahan. Nah, untuk sahabat-sahabat UKM di Kota Tegal yang saya ikuti, saya amati sampai saat ini itu saya lihat mereka sudah mau untuk mengupgrade kemampuan dirinya, sehingga saya lihat banyak kemajuan. Jadi seperti dari jenis usahanya, kemudian dari bagaimana cara mereka untuk packingnya juga ya, saya lihat juga sudah bagus-bagus. Kemudian dari teknik permasarannya juga. Jadi sekarang saya sudah banyak melihat sahabat-sahabat UKM Kota Tegal itu mulai menawarkan produk mereka di media sosial. Memang seperti itu yang salah satu cara untuk kita bisa tetap bertahan, karena sekarang perilaku pembeli juga sudah lebih beralih menjadi cara pembelian secara online. Kemudian Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang membina UMKM di Kota Tegal, saya lihat juga banyak memberikan kesempatan-kesempatan pelatihan dan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk UMKM memajukan usahanya. Manfaatkanlah itu, manfaatkanlah apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah. Kalau untuk Dekranasda sendiri, tahun ini memang kami kegiatannya sangat terbatas, Mbak Nisa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tegal, kepada Bapak Wali Kota yang telah memfasilitasi berupa gedung untuk Dekranasda. Insya Allah kami akan launching di bulan Januari tahun 2021. Karena dengan adanya fasilitas berupa gedung itu, kami bisa mendisplay produk-produk UMKM yang ada di Kota Tegal, dan kemudian di situ juga insya Allah akan menjadi pusat informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan produk-produk dari UMKM Kota Tegal. Demikian Mbak Nisa. Jadi memang di tengah pandemi seperti ini, semua orang yang ada di bidang bisnis emang harus menjadi lebih kreatif dan juga lebih mementingkan sosial media ya Ibu. Iya, apalagi sekarang kan di Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru sudah ada peraturan tentang digitalisasi UMKM. Jadi semoga itu bisa membantu para UMKM di Indonesia, dan semoga UMKM di Tegal makin maju lagi. Amin. Kita langsung aja ke acara selanjutnya ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah pusing-pusing nih. Kita ice breaking dikit ya ibu-ibu. Waduh. Ada apa ini ya? Untuk acara selanjutnya itu nanti kita ada mini games. Mini gamesnya itu adalah quick question atau pertanyaan cepat. Jadi nanti ini sudah disediakan papan dan spidol untuk ibu-ibu di sini untuk menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya gampang-gampang kok Bu. Gampang-gampang tapi menjebak ya Bu. Jawabannya iya. Gampang. Mami udah dapat bocoran belum? Belum. Ini rahasia semua. Terus tapi yang bikin serunya ini ibu-ibu di sini cuma punya waktu 3 detik untuk menjawab. Jadi nanti ibu tulis langsung ditunjukkan, gitu ya ibu. Oke. Kita mulai bentar lagi ya. Oke. Pertanyaan pertama. Ini masih gampang nih pertanyaan pertama. Hujan atau panas? 1, 2, 3. Oke. Wah. Ini Bu Arda jawabnya panas, Ibu Dia hujan, Ibu Vita panas. Nah, ini kita tanya yang beda sendiri nih. Ibu Dia kenapa memilih hujan? Kalau hujan bisa selimutan. Oh gitu. Memang lebih suka yang dingin-dingin ya Ibu. Oke. Pertanyaan kedua, Instagram atau Facebook? Oke, semua ibu-ibu di sini menjawab Instagram. Berarti emang udah ketularan milenial ya. Berarti kita ibu-ibu milenial. Iya dong. Oke, yang terakhir agak-agak menjebak nih ibu. Apa lo ini? Siap ya? Siap. Ngomelin suami atau diomelin suami?
Gimana Bu Dia? Maksudnya yang kita senangi atau yang sering kita lakukan? Yang bercandaan, misal lagi bercandaan sama Bapak, sukanya siapa yang Saya Bapak siapa yang lebih suka ngomelin? suami atau Diomelin suami. Susah-susah gampang ya Bu. Susah gampang ini. Pertanyaannya gampang, jawabnya mudah-mudahan nggak lihat ya. suami saya? Ini suami Bu Wardah ada di belakang ya? Mudah-mudahan suami saya nggak nonton ini. Aduh, Suami saya nggak lihat. suami Mimi Vita mana ini? Oke, Ngomelin ya? Mimi Vita, jawaban Mimi Vita apa nih? Saya kenapa milih dia? Waduh, ya? memang nih Pak Rama istrinya luar biasa. Oke, jadi Bu Wardah dan Bu Dia lebih memilih ngomelin suami. Namanya juga wanita ya Bu. Iya. Tadi udah yang terakhir, alhamdulillah nggak ada pertanyaan menjebak lagi. Alhamdulillah. Oke, sekarang sebagai penutupnya untuk sesi pertama ini, bagaimana kalau kita dengarkan sepatah dua patah kata untuk perempuan-perempuan yang menonton di IG Mimi Brownie yang ingin memulai bisnis. Bisa dimulai dari Ibu Wardah, silakan. Oh ya. Yang jelas ya untuk saat ini kita tetap semangat. Walaupun di saat susah ya, kalau menurut saya susah untuk memulai bisnis, tapi kita tetap punya semangat, punya keyakinan, dan tetap kreatif, inovatif. Walaupun kita berbuat kecil, tapi mudah-mudahan itu bisa nantinya jadi besar kayak gitu loh. Terima kasih pesan-pesannya Ibu Wardah. Selanjutnya Mimi Vita, silakan. Oke, bagi perempuan-perempuan Indonesia, untuk jika kita ingin melakukan bisnis itu, lakukanlah hal yang kecil dan jangan menunda, dan teruslah bermimpi, gapai mimpi itu dan genggam terus. Harus kuat dan tidak boleh lemah. Oke, yang penting harus kuat dan tidak boleh lemah. Itu intinya ya Mimi. Oke. Yang terakhir Ibu Dia, silahkan. Iya, baik sahabat UKM, sama dengan Bu Wardah, pesan saya adalah kita harus tetap semangat, teruslah berproduksi dengan kreatif dan inovatif. Oke, cukup singkat dan padat, tapi intinya itu luar biasa ya Bu Dia. Oke, pemirsa, tidak terasa rangkaian acara di sesi 1 ini telah selesai. Terima kasih untuk Ibu Dia yang udah mau seru-seruan bareng kita. Maaf kalau saya kurang ajar Ibu. Ibu Wardah, terima kasih yang telah menjadi tuan rumah kita yang menyediakan bis PO Pelita Baru ini. Jadi teman-teman yang mau nyobain ngafe di bis, silahkan langsung ke bis Pelita Baru ya. Lalu terima kasih untuk Mimi Vita sudah menyediakan kopi dari Mimi Coffee yang super enak. Yang belum cobain langsung ke Mimi Brownie dan Mimi Coffee ya pemirsa. Nanti juga kita ada kolaborasi dengan Iya, tuh nanti ada kolaborasi dari PO Bus Pelita Baru dan Mimi Coffee. Oke, ternyata menjadi perempuan di dunia bisnis itu tidak mudah. Membagi peran sebagai ibu dan sebagai istri. Dan banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan di sesi 1 ini. Terima kasih Bapak Ibu, dan setelah ini kita akan masuk ke sesi 2. Kita akan membahas tentang perempuan sebagai pemimpin. Akan ada Ibu Kapolres Tegal Kota, Ibu Dandim, dan Ibu KJ. Jadi buat pemirsa Talk Show The Bus, kita akan balik lagi 10 menit lagi. Jadi pantengin terus IG-nya Mimi Brownie ya. Sampai jumpa. Dah.